Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Ummu Habibah adalah wanita yang menikah dengan Rasulullah dari jarak jauh. Rasulullah di Madinah, sedangkan Ummu Habibah berada di Afrika, yaitu di Habasyah. Bagaimana bisa? Simak video ini sampai selesai. Mengenal Ummu Habibah. Sebagaimana kita ketahui, dalam bahasa Arab, nama yang sebelumnya terdapat kata ummu, abu, ibnu, dan bintu dinamakan dengan kunyah. Demikian juga dengan Ummu Habibah. Ini adalah kunyah, bukan nama. Nama beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan atau Syakhar bin Harab bin Umayyah bin Abdushi Syams bin Abdu Manaf al-Umayyah. Ummu Habibah dilahirkan 25 tahun sebelum Hijriah. Ayah Ummu Habibah dikenal dengan sebutan Abu Sufyan. Ibu Ummu Habibah bernama Safiyah binti Abil Ashi bin Umayyah bin Abdi Syams, yang merupakan bibi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejak kecil, Ummu Habibah terkenal memiliki kepribadian yang kuat, kefasihan dalam berbicara, sangat cerdas dan sangat cantik. Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijriah dalam usia 70 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Baqi bersama istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kisah-kisah Ummu Habibah, pernikahan, hijrah, dan penderitaan Ummu Habibah. Ketika usia Sayyidah Ramlah sudah cukup untuk menikah, Ubaidillah bin Jahsy mempersuntingnya, dan Abu Sufyan pun menikahkan mereka. Ubaidillah terkenal sebagai pemuda yang teguh memegang agama Ibrahim alaihissalam. Dia berusaha menjauhi minuman keras dan judi, serta berjanji untuk memerangi agama berhala. Sayyidah Ramlah sadar bahwa dirinya telah menikah dengan seseorang yang bukan penyembah berhala, tidak seperti kaumnya yang membuat dan menyembah patung-patung. Di dalam hatinya terbesit keinginan untuk mengikuti suaminya memeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, di Mekkah mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad datang membawa agama baru, yaitu agama Samawi, yang berbeda dengan agama orang Quraisy pada umumnya. Mendengar kabar itu, hati Ubaidillah tergugah, kemudian menyatakan dirinya memeluk agama baru itu. Dia pun mengajak istrinya, yaitu Sayyidah Ramlah, untuk memeluk Islam bersamanya. Mendengar misi Nabi Muhammad berhasil dan maju pesat, orang-orang Quraisy menyatakan perang terhadap kaum muslimin, sehingga Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Di antara mereka terdapat Sayyidah Ramlah dan suaminya, yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Setelah beberapa lama mereka menanggung penderitaan berupa penganiayaan, pengasingan, bahkan pengusiran dan keluarga yang terus mendesak agar mereka kembali kepada agama nenek moyang. Ketika itu, Sayyidah Ramlah tengah mengandung bayinya yang pertama. Setibanya di Habasyah, bayi Sayyidah Ramlah lahir, yang kemudian diberi nama Habibah. Dari nama bayi inilah kemudian nama Sayyidah Ramlah berubah menjadi Ummu Habibah. Selama mereka di Habasyah, terdengar kabar bahwa kaum muslimin di Mekkah semakin kuat dan jumlahnya bertambah, sehingga mereka menetapkan untuk kembali ke negeri asal mereka. Sementara itu, Ummu Habibah dan suaminya memilih untuk menetap di Habasyah. Di tengah perjalanan, rombongan kaum muslimin yang akan kembali ke Mekkah mendengar kabar bahwa keadaan di Mekkah masih gawat dan orang-orang musyrik semakin meningkatkan tekanan dan boikot terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Habasyah. Beberapa tahun tinggal di Habasyah, kaum muslimin sangat mengharapkan kesedihan akan cepat berlalu dan barisan kaum muslimin menjadi kuat. Namun kesedihan belum habis. Kondisi itulah yang menyebabkan Ubaidillah memiliki keyakinan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah kuat. Tampaknya dia sudah putus asa, sehingga sedikit demi sedikit hatinya mulai condong pada agama Nasrani, yaitu agama orang Habasyah. Ummu Habibah mengatakan bahwa dia memimpikan sesuatu. Aku melihat suamiku berubah menjadi manusia paling jelek bentuknya. Aku terkejut dan berkata, demi Allah, keadaannya telah berubah.
Pagi harinya Ubaidillah berkata, "Wahai Ummu Habibah, aku melihat tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Nasrani, dan aku telah menyatakan diri untuk memeluknya. Setelah aku memeluk agama Muhammad, aku akan memeluk agama Nasrani." Aku berkata, "Sungguhkah hal itu baik bagimu?" Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang mimpi yang aku lihat. Namun dia tidak memperdulikannya. Akhirnya dia terus-menerus meminum minuman keras sehingga merenggut nyawanya. Demikianlah, Ubaidillah keluar dari agama Islam yang telah dia pertaruhkan dengan hijrah ke Habasyah. Dengan menanggung derita, meninggalkan kampung halaman bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Ubaidillah pun berusaha mengajak istrinya untuk keluar dari Islam. Namun usahanya sia-sia karena Ummu Habibah tetap kokoh dalam Islam dan mempertahankannya hingga suaminya meninggal. Ummu Habibah merasa terasing di tengah kaum muslimin karena merasa malu atas kemurtadan suaminya. Baginya tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke Mekah. Padahal orang tuanya, yaitu Abu Sufyan, sedang gencar menyerang Nabi dan kaum muslimin. Dalam keadaan seperti itu, Ummu Habibah merasa rumahnya tidak aman lagi baginya. Sementara keluarga suaminya telah meninggalkan rumah mereka karena telah bergabung dengan Rasulullah SAW. Akhirnya, dia kembali ke Habasyah dengan tanggungan derita yang berkepanjangan dan menanti takdir dari Allah. Ummu Habibah menikah dengan Rasulullah SAW dan menjadi Ummul Mukminin. Rasulullah SAW selalu memantau keadaan umat Islam, tidak saja yang berada di Mekah dan Madinah, tetapi juga yang di Habasyah. Ketika memantau Habasyah, beliau mendengar kisah tentang Ummu Habibah yang ditinggalkan Ubaidillah dengan derita yang ditanggungnya selama ini. Hati beliau terketuk dan berniat menikahinya. Di kesempatan lainnya, Ummu Habibah kembali bermimpi. Namun mimpi kali ini adalah mimpi indah. Ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku kaget dan kutakwil mimpi itu bahwasanya Rasulullah SAW mempersuntingku. Setelah usai masa iddahku, datang seorang utusan An-Najasyi di depan pintu, meminta izin bertemu. Ternyata itu adalah budak perempuan miliknya yang namanya Abraha. Dialah yang mengurusi pakaian An-Najasyi dan meminyaki dirinya. Ia masuk ke rumahku dan berkata, 'Raja berpesan untukmu. Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat padaku untuk menikahkanmu dengan beliau. Allah memberimu kabar gembira yang begitu baik,' sambung budak itu. Ia melanjutkan, 'Raja berkata padamu, tunjuk orang yang mewakilimu untuk menikahkanmu.' Ummu Habibah mengirim Khalid bin Sa'id bin Al-Ash. Ia mewakilkan dirinya dengan Khalid. Kemudian ia memberi Abraha 2 gelang perak dan 2 perhiasan yang dikenakan di kaki. Dan juga cincin perak itu disematkan di jari kakinya. Hal itu sebagai bentuk syukur atas kabar gembira yang ia bawa. Saat tiba waktu sore, An-Najasyi memerintah Ja'far bin Abu Thalib untuk mengundang kaum muslimin menghadiri resepsi pernikahan ini. An-Najasyi berkhutbah, "Segala puji bagi Allah, Sang Maharaja, Maha Suci, Maha Pemberi Keselamatan, Maha Memberi Keamanan, Maha Menjaga, Maha Perkasa dan Maha Kuat. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dialah yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam, amma ba'du. Sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat kepadaku agar menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku pun memenuhi seruan Rasulullah SAW dan aku memberikan sebanyak 400 dinar. Kemudian aku serahkan dinar-dinar itu kepada sekelompok orang." Khalid bin Sa'ad gantian berbicara, "Segala puji bagi Allah. Aku memujinya, meminta kepadanya, dan memohon pertolongannya. Aku bersaksi tidak sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama tersebut menang dibanding agama selainnya, walaupun hal itu membuat orang-orang musyrik benci. Amma ba'du."
Aku telah memenuhi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kunikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga keberkahan dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah dinar tadi diserahkan kepada Khalid bin Sa'ad. Lalu ia mendekapnya. Merasa acara walimah telah usai, para tamu mulai beranjak. Khalid berkata, "Duduklah. Sesungguhnya di antara sunnah para nabi apabila mereka menikah, mereka memberi hidangan makanan." Ia pun mengundang mereka makan. Hidangan disantap. Setelah itu baru mereka pulang. Ummu Habibah berkata, "Saat mas kawin tadi sampai di tanganku, kuserahkan ia kepada Abraha yang telah memberi kabar gembira padaku. Kukatakan padanya, aku pernah memberimu apa yang telah aku berikan waktu itu. Padahal saat itu, aku tak memiliki sepeser harta pun. Ini ada 50 sekian atau sejumlah harta. Ambil dan gunakanlah." Ia menolak harta itu. Setiap aku memberinya, ia selalu mengembalikannya padaku. Ia berkata, "Raja berpesan padaku agar tak menerima sedikit pun darimu. Dan akulah orang yang mengurusi pakaiannya dan wewangiannya. Sungguh, aku telah mengikuti agama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku telah berserah diri atau berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja memerintahkan kepada istri-istrinya agar mengirimimu wewangian yang mereka punya." Ummu Habibah berkata, "Esoknya aku kedatangan gaharu, waros, bibit parfum, zabat, yaitu sejenis wewangian yang banyak. Kuperuntukkan semua itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihatnya dan tidak mengingkarinya." Abraha berkata, "Hajatku padamu hanyalah engkau menyampaikan salam dariku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan padanya bahwa aku telah mengikuti agamanya." Kata Ummu Habibah, Abraha senantiasa berbuat baik dan melayaninya. Setiap ia menjumpai Ummu Habibah, ia selalu mengingatkannya, "Jangan lupa kau sampaikan keinginanku." Ummu Habibah berkata, "Saat aku berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ku ceritakan bagaimana proses lamaran dan segala bentuk perbuatan baik Abraha kepadaku. Beliau tersenyum, dan aku sampaikan salam darinya pada beliau. Nabi menjawab, 'Untuknya juga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah.'" Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Berita pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah merupakan pukulan keras bagi Abu Sufyan. Tentang hal itu, Ibnu Abbas meriwayatkan firman Allah, "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka." Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 7. Ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah ke Habasyah dengan membawa 2 tugas, yaitu mengabari kaum muhajirin untuk kembali ke negeri mereka, yaitu Madinah, karena posisi kaum muslimin sudah kuat, serta untuk meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan kembali ke Madinah, mereka mendengar berita kemenangan kaum muslimin atas kaum Yahudi di Khaybar. Kegembiraan itu pun mereka rasakan di Madinah, karena saudara mereka telah kembali dari Habasyah. Rasulullah menyambut mereka yang kembali dengan sukacita, terlebih dengan kedatangan Ummu Habibah. Beliau mengajak Ummu Habibah ke dalam rumah, yang ketika itu bersamaan juga dengan pernikahan beliau dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, yaitu putri salah seorang pimpinan Yahudi Khaybar yang ditawan tentara Islam. Ketika itu, Nabi membebaskan dan menikahinya. Istri-istri Rasulullah lainnya menyambut kedatangan Ummu Habibah dengan hangat dan rasa hormat. Berbeda dengan penyambutan mereka terhadap Safiyah. Perjalanan hidup Ummu Habibah di tengah keluarga Rasulullah tidak banyak menimbulkan konflik antar istri atau mengundang amarah beliau. Selain itu, belum juga ada riwayat yang mengisahkan tingkah laku Ummu Habibah yang menunjukkan rasa cemburu. Hikmah pernikahan Rasulullah dan Ummu Habibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau menikahinya karena memuliakannya dan meneguhkan agamanya. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Ummu Habibah, cobaan berat dari ayah, suami, dan keadaan yang telah menempanya. Tidak sedikit seorang wanita yang teguh memegang kebenaran jatuh lunglai tatkala suaminya yang semula seperjuangan malah balik ke belakang.
namun tidak dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah berhijrah bersama anaknya, merasa sedih ditinggal sang suami dalam situasi ia sangat membutuhkannya. Orang tua yang semestinya menjadi tempat mengadu setelah Allah pun tidak dapat ia andalkan. Ia tinggal sendiri di sebuah tempat bermil-mil jaraknya dari kampung halaman. Namun, Ummu Habibah tetap bersabar dengan keadaannya, tetap teguh memegang agamanya. Kemudian Allah hibur Ummu Habibah dengan menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya ibu orang-orang yang beriman. Perhatikanlah bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin. Meskipun mereka berada di negeri yang jauh di Habasyah, beliau tetap mengikuti perkembangan berita mereka, bahkan kabar perkembangan per individu mereka. Di antaranya tentang Ummu Habibah. Cobaan bergilir datang padanya. Ia tetap teguh dengan iman dan agamanya. Ummu Habibah bersabar, dan Allah membalas kesabaran beliau dengan menikahkan beliau dengan manusia terbaik yang pernah ada. Saat Ummu Habibah berada dalam posisi yang sulit, telah kita sebutkan di atas tentang posisi Ummu Habibah yang istimewa di antara istri-istri Rasulullah. Ayahnya adalah seorang pemimpin kaum musyrik ketika Ummu Habibah mendapat cahaya keimanan. Dan Ummu Habibah menghadapi kesulitan ketika harus menjelaskan keyakinan itu kepada orang tuanya. Orang-orang Quraisy mengingkari perjanjian yang telah mereka tanda tangani di Hudaybiyah bersama Rasulullah. Mereka menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah terikat perjanjian perlindungan dengan kaum muslimin. Untuk mengantisipasi hal itu, Rasulullah berinisiatif menyerbu Mekkah yang di dalamnya tinggal Abu Sufyan dan keluarga Ummu Habibah. Orang-orang Quraisy Mekkah sudah mengira bahwa kaum muslimin akan menyerang mereka sebagai balasan atas pembantaian atas Bani Khuza'ah yang mereka lakukan. Mereka sudah mengetahui kekuatan pasukan kaum muslimin sehingga mereka memilih jalan damai. Diutuslah Abu Sufyan yang dikenal dengan kemampuan dan kepintarannya dalam berdiplomasi untuk berdamai dengan Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan tidak langsung menemui Rasulullah, tetapi terlebih dahulu menemui Ummu Habibah dan berusaha memperalat putrinya itu untuk kepentingannya. Betapa terkejutnya Ummu Habibah ketika melihat ayahnya berada di dekatnya setelah sekian tahun tidak berjumpa karena dia hijrah ke Habasyah. Disinilah tampak keteguhan iman dan cinta Ummu Habibah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan menyadari keheranan dan kebingungan putrinya sehingga dia tidak berbicara. Akhirnya Abu Sufyan masuk ke kamar dan duduk di atas tikar. Melihat itu, Ummu Habibah segera melipat tikar atau kasur, sehingga tidak diduduki oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan sangat kecewa melihat sikap putrinya, kemudian berkata, "Apakah kau melipat tikar itu agar aku tidak duduk di atasnya atau menyingkirkannya dariku?" Ummu Habibah menjawab, "Tikar ini adalah alas duduk Rasulullah, sedangkan engkau adalah orang musyrik yang najis. Aku tidak suka engkau duduk di atasnya." Setelah itu, Abu Sufyan pulang dengan merasakan pukulan berat yang tidak diduga dari putrinya. Dia merasa bahwa usahanya untuk menggagalkan serangan kaum muslimin ke Mekkah telah gagal. Ummu Habibah telah menyadari apa yang akan terjadi. Ummu Habibah yakin akan tiba saatnya pasukan muslim menyerbu Mekkah yang di dalamnya terdapat keluarganya. Namun yang Ummu Habibah ingat hanya Rasulullah. Ummu Habibah mendoakan kaum muslimin agar memperoleh kemenangan. Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membebaskan Mekkah. Rasulullah bersama ribuan tentara Islam memasuki Mekkah. Abu Sufyan merasa dirinya sudah terkepung puluhan ribu tentara. Dia merasa bahwa telah tiba saatnya kaum muslimin membalas sikapnya yang selama ini menganiaya dan menindas mereka. Rasulullah sangat kasihan dan mengajaknya memeluk Islam. Abu Sufyan menerima ajakan tersebut dan menyatakan keislamannya dengan kerendahan diri. Abbas, paman Rasulullah, meminta beliau menghormati Abu Sufyan agar dirinya merasa tersanjung atas kebesarannya. Abbas berkata, "Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang sangat suka disanjung." Di sini tampaklah kepandaian dan kebijakan Rasulullah. Beliau menjawab, "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia pun akan selamat.
Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia akan selamat. Begitulah Rasulullah menghormati kebesaran seseorang. Dan Allah telah memberi jalan keluar yang baik untuk menghilangkan kesedihan Ummu Habibah dengan keislaman ayahnya. Kehidupan Ummu Habibah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummu Habibah tetaplah orang yang sama. Ummu Habibah tetap wanita yang dulu, yang teguh dalam memegang kebenaran. Ketika datang berita kematian ayahnya, Ummu Habibah meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, beliau pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini, seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali pada suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama 33 tahun melanjutkan kehidupannya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah banyak melewati peristiwa-peristiwa besar bersama kaum muslimin. Saat terjadi petaka di zaman Sayyidina Utsman, para pemberontak kian mengganas. Seseorang berkata, "Seandainya kalian menemui salah seorang Ummul Mukminin, mudah-mudahan mereka berhenti dari Utsman." Mereka menemui Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku, yaitu periwayat, yaitu Hasan al-Basri, melihat ia berada di sekudup di atas bagal, yaitu peranakan kuda dengan keledai putihnya. Orang-orang membawanya ke kediaman Utsman, namun para pemberontak memalingkan arah tunggangannya. Mereka menolaknya. Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala. Ummu Habibah radhiyallahu anha juga senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan saudari-saudarinya sesama istri Nabi. Dari Auf bin Al-Haris, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia." Ia berkata, "Di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita." Aisyah pun berkata, "Moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua." Ummu Habibah lantas berkata, "Engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu." Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Akhir perjalanan Ummu Habibah dan meriwayatkan hadis. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummu Habibah hidup menyendiri di rumahnya hanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kejadian fitnah besar atas kematian Utsman bin Affan, dia tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan ketika saudaranya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa, sedikit pun dia tidak berusaha mengambil kesempatan untuk menduduki posisi tertentu. Dia juga tidak pernah menyindir Ali bin Abi Thalib lewat sepatah kata pun ketika bermusuhan dengan saudaranya itu. Dia pun banyak meriwayatkan hadis Nabi yang kemudian diriwayatkan kembali oleh para sahabat. Berikut beberapa keutamaan Ummu Habibah. Yang pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah hadis berikut, di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah engkau senang akan hal itu?" Ummu Habibah menjawab, "Benar. Aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku." Ummu Habibah berkata, "Kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah." Beliau bersabda, "Anak perempuan Abu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah, yaitu Maula Abu Lahab. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Ummu Habibah sangat ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari berikut ini. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat sunnah atau salat rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Coba kita lihat bagaimana keadaan para periwayat hadis ini ketika mendengar hadis tersebut. Di antara periwayat hadis di atas adalah An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus, Ambasa bin Abi Sufyan, dan Ummu Habibah yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambasa mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ummu Habibah. Amr bin Aus mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasa. An-Nu'man bin Salim mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amr bin Aus. Hadis riwayat Muslim. Bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali pada suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Ummu Habibah meminta maaf sebelum ia meninggal dunia. Dari Auf bin Al-Haris, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Ia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Moga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Ia pun meninggal dunia pada tahun 44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis riwayat Abu Sa'ad dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqi. Al-Hakim, walau sanad hadis ini dhaif sekali dari jalur Al-Waqidi dan Abu Sabrah, keduanya perawi yang matruk. Wafatnya Ummu Habibah. Ummu Habibah wafat di kota Madinah tahun 44 Hijriah. Beliau wafat di masa pemerintahan saudaranya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Semoga Allah meridai mereka semua. Demikianlah kisah Ummu Habibah, perempuan yang memiliki keimanan yang kuat dan dinikahi Rasulullah dari jarak jauh. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.